Shalom Antiokers, welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, pada hari ini kita masih berada di tema yang kita ngebahas tentang pantang menyerah di minggu kedua di bulan November ini. Dan kita akan ngebahas seseorang yang ada ceritanya terkait pantang menyerah. Dia masih pemuda, tapi ya menarik lah untuk kita bahas tentang bagaimana dia 2 kali kuliah dalam 2 tahun. Langsung saya perkenalkan, namanya adalah Matthew Ebenezer Zai atau biasa kita panggil dengan saudara Eben. Halo Eben, selamat malam. Halo, selamat malam Antiokers. Halo. Eben akhirnya jadi penduduk Jabodetabek lagi. Betul, balik lagi. Balik lagi ya. Apa kabar Balik Ben? lagi ke rumah. Baik Bang, baik ya. luar biasa. Luar biasa, harus selalu seperti itu. Papa mama sehat? Iya. Papa mama sehat, puji Tuhan. Ya, karena teringatnya kemarin juga Eben kan lagi habis pulang kampung juga ya. Kemarin. Iya, betul. Banyak banget nih perjalanannya dari Betul. sana ke sini, sini ke situ. Wah, Gelombang naik turun akhir-akhir ini. Jadi banyak yang pengalaman ya, tahun ini sangat spesial ya. Bukan Iya, tahun betul. lalu justru ya. Tapi ya Iya. nggak apa-apa, luar biasa. Eben, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol. Senang banget bisa ngundang Eben pada hari ini. Dan tadi aku udah spoil juga sebenarnya 2 kali kuliah dalam 2 tahun. Mungkin masih banyak yang bingung, terlebih lagi orang-orang yang belum kenal Eben itu siapa. Jadi mungkin boleh dikenalin dulu dirinya Ben, namanya siapa, nama panggilannya siapa, terus pelayanan di Antioquia apa, dan ya apa aja yang bisa diperkenalkan. Akun Instagram juga kalau mau dipromoin juga boleh, silakan. Silakan Ben. Ya udah, pertama tuh mungkin nama panjang aku dulu ya. Mungkin ada yang miskom. Pertama tuh ada William ya di tengah. Jadi kayak Matthew, William, Ebenezer, Zai. Oke. Nah, Zai itu marga. Jadi aku tuh asalnya dari suku Nias. Terus aku tuh sekarang apalagi nih Bang, berkuliahnya juga perlu nih. Kuliahnya Kuliah sebelum boleh, sama boleh dan sesudah. langsung aja. Jadi sebelumnya aku sebelumnya kuliah di Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Terus habis itu tahun ini nyoba lagi, puji Tuhan keterima di UI di dekat rumah. Luar biasa. Anyway, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, terima kasih sekali lagi buat Eben sudah bisa hadir. Kita akan ceritakan apapun yang bisa kita obrolin terkait apa yang Eben alami akhir-akhir ini. Oke, berarti tadi Eben sudah cerita spoil. Berarti sekarang Eben berkuliah di Universitas Indonesia. Betul. Kita genderang UI dulu nggak nih? Aku nggak tahu jujur sampai sekarang. Iya, Aku nggak tahu parah. Genderang UI itu harus tahu. Nanti kamu dimarahin Pak Dipyo kamu. Astaga, jangan dong, jangan. Oke. Nanti kita cerita ya. Mungkin internal banget, tapi biar orang bisa relate Pak Dipyo siapa dan genderang UI itu apa. Nanti kita akan bahas. Ben kuliah di UI jurusan apa, Ben? Aku teknik sipil. Oke, teknik sipil. Seperti yang mungkin banyak yang belum tahu, berarti sipil itu apa nih? Kira-kira yang bisa dibahas nih terkait apa aja nih? Sipil tuh gampangnya tuh seperti tentang pembangunan aja sih. Jadi kalau mau ngomong simpel lagi itu pembangunan. Cuman kalau lebih dalam lagi kita tuh harus lebih berpikir lebih kritis tuh, kayak misalnya dalam pembangunan, dalam perencanaan, dalam misalnya kayak hitung-hitungannya lagi. Jadi kayak misalnya tuh ada lagi nih arsitektur. Jadi kan banyak orang yang kayak miskom tuh mungkin arsitektur tuh sama kayak sipil mungkin kayak gitu ya. Tapi tuh enggak mirip sih memang. Cuman di sipil itu lebih hitung kayak fisikanya gitu loh. Lebih kayak lebih detail lagi lah gitu. Oke, berarti bisa aku simpulkan berarti manajemen perencanaannya. Berarti misalnya nanti akan ada semacam tenaga-tenaga yang akan melakukan pembuat bangunan dan sebagainya, kalian yang akan memanage itu ya. Mungkin dari sisi HR-nya, dari sisi ya hemat atau anggarannya seperti apa nanti akan diatur oleh teman-teman dari teknik sipil. Betul. Seperti itu. Oke, Ben, ini kita akan lebih lanjut akan ngebahas teknik sipil, khususnya juga kita akan ngebahas tentang UI-nya. Karena nama UI sepertinya sangat menarik buat remaja-remaji yang ingin melanjutkan studinya. Dan tapi aku pengen tanya tentang yang tadi kuliah. Mungkin bisa diulang lagi, mungkin ada yang belum sempat ke-skip tadi. Eben ini sebenarnya sebelum masuk Universitas Indonesia itu sebenarnya kuliahnya di mana sih?
Jadi pertama aku ceritain dulu ya cerita masuk ke ITERA itu kemarin. Awalnya itu aku benar-benar gak ada harapan dan interest gitu loh di masuk di ITERA karena aku tuh ngincer di kedinasan. Jadi tuh sampai papa tahu tuh ya, kayak aku tiap hari olahraga lari terus sampai dibeli tiang pull up ditanam di depan rumah. Tapi ya gitu, aku pull up baru sebulan baru bisa 1. Jadi kayak aku di situ tuh lost hope banget karena udahlah kedinasan kayak gak ada apa-apa juga gitu, kayak apa maksudnya kayak aku nggak akan bisa juga gitu, udah bener-bener down gitu loh karena lihat fisik aku udah kalah. Cuman kalau di akademis aku masih bisa ngejar bang kemarin. Ya walaupun kemarin kalah di rankingan, ya udah aku di situ sisa punya waktu sisa tuh 2 bulan. Jadi 2 bulan. Ya, untuk buat persiapan masuk kuliah. Jadi aku tanya sama temen, kan aku kebetulan kan belum les. Aku nggak ada les juga sama sekali. Itu kayak mungkin yang teman-teman tahu tuh ada intensif, ada BTA, ada SG, ada GO. Nah, itulah bimbel gitu. Jadi kayak sama sekali modal nekat, bener-bener modal les online gitu loh. Jadi tuh aku tanya sama teman kan, kebetulan ada teman dekatku. Aku boleh sebutin kan nama ini? Boleh dong, bebas ini kan temanmu bukan temanku. Ya udah, aku thanks banget buat dia juga, namanya Gabe Binoto. Itu dia bilang kemarin itu lu coba aja dulu, coba masuk ke ITERA gitu. ITERA tuh masih univ baru dan lu pilih aja di situ teknik sipil karena kan kebetulan tuh aku juga nyari teknik sipil yang mungkin agak gampang di-reach dalam waktu 2 bulan. Ya aku bulatkan pilihanku tuh di ITERA gitu kemarin. Jadi tapi itu masih di bulan sebelum 2 bulan pertama mau belajar itu ya. Jadi waktu itu aku langsung cari les gitu yang online, misalnya kayak aplikasi-aplikasi apa yang bisa lihat progres TO aku, lihat progres aku misalnya nilai. Kan kalau di UTBK kan tuh ada PPU penalaran umum. Betul. Jadi terus ada PPU, itu aku lupa PPU itu apa ya. Pokoknya PPU, terus ada PBM itu pemahaman baca membaca, sama PK pengetahuan kuantitatif. Jadi aku cari aplikasi-aplikasi di Instagram, terus di website manapun yang bisa bantu aku belajar, mau dari YouTube kayak, mau dari IG kayak, mau dari Telegram gitu. Aku cari semuanya. Itu aku inget tuh 2 bulan bener-bener aku kan 2 bulan tuh bener-bener gak ada pergi kemana. Itu lagi COVID juga kan, 2 bulan gak ada kemana-mana. Terus aku belajar ngurung diri sendiri di rumah biar kekejar gitu loh. Karena udah agak takut juga bang, 2 bulan tuh kan sedikit ya waktu buat belajar ya. Betul. Dengan materi yang sebanyak itu. Ya aku langsung nembak di pilihan pertama itu, tiba-tiba Undip. Karena aku tanya sama teman, Ben, lu yakin pilihan pertama langsung mau ITERA gitu? Cobain dulu yang mungkin agak tinggi, misalnya kayak UI atau Undip atau ITB gitu kan. ITB, aku dengar kata ITB tuh nangis tuh. ITB udahlah, skip, jangan ITB. Mungkin UI, jangan deh. Kenapa? Udah lost hope bang, karena kayak persiapan 2 bulan gitu loh, agak gak mungkin gitu. Karena aku tahu batasanku juga gitu loh. Terus aku bilang, yaudahlah coba Undip lah. Mungkin Undip kalau ya rezeki ya silahkan dapat, ya kalau enggak ya udah. Nah, terus aku pilihan pertama itu di Undip teknik sipil juga, di ITERA teknik sipil. Nah itu datanglah pokoknya aku 2 bulan progres belajar, naik turun nilainya, aku ketakutan sendiri di situ. Ya udahlah, aku serahkanlah semua ke Tuhan lah waktu itu. Pokoknya aku inget lah, aku stres sendiri di rumah, kadang down pas tidur karena nilai nggak naik-naik. Terus pokoknya di hari H-3 apa H-2 gitu, papa mama itu punya tradisi. Aku nggak tahu jujur ini tradisi apa sampai sekarang. Aku nggak percaya itu mitos itu, mungkin ya, nggak tahu ya. Jadi kayak kalau di abang Batak sih, abang Batak kan ya. Jadi kayak di mama itu katanya tuh ada waktu itu yang ngomong almarhum opung, jadi nyuruh ke mama buat ngasih aku daging gitu. Apa? Nasi putih ada telur di atas bukan? Bukan bang. Oh beda ya, oke berarti Bataknya beda. Kita Bataknya beda. Pasti biasanya kalau di setiap ujian UN ini pasti adalah tradisi macam itu. Kalau aku seingatku aku nasi putih di atasnya ada telur bulat, telur rebus gitu. Kalau Eben apa nih? Daging waktu itu, daging penyerap kayak apa ya bilangnya ya,
aku lupa waktu itu, pokoknya ini daging ini tuh ada bagiannya gitu, dan ini biar aku yang makan semua. Katanya itu biar jadi berkat lah buat aku nggak tahu, itu aku lupa. Jadi waktu itu almarhum opung nyuruh kalau nggak salah ya. Terus mama yang masak sama papa didoain dulu di situ. Ya doanya sih mujarab sih, emang aku waktu berdoa itu juga aku minta banget sama Tuhan Yesus kayak, Tuhan kalau udah nggak dapat kedinasan ya udahlah, biarlah ITERA ini atau Undip ini dapat lah gitu kemarin. Iya, akhirnya dapat lah ITERA dan Lampung ya, ITERA. Ada aku bahkan ada rekamannya pas aku jadi kan aku kan sama temen nih waktu itu jam 3 kurang gitu kan, pengumuman jam 3 dan jam 3 kurang tuh aku udah standby. Jadi kayak kita di Discord gitu rame-rame. Abang tuh Discord ya? Pokoknya kayak di grup call gitulah rame-rame. Ya. Jadi kita bilang rekam deh masing-masing, kita rekam masing-masing reaksi kita. Waktu itu papa mama lagi di luar, waktu itu lagi pergi. Oke. Wah, epic nih. Sampai ya epic. Sampai sekarang masih ada itu rekamannya, aku simpan di Google Drive itu. Jadi kayak walaupun gimana ya walaupun gimana pun ITERA itu salah satu hasil perjuangan pertamaku. Sehingga akhirnya lolos lah di ITERA. Oke. Sebelum lanjut aku pengen ini ya, mungkin buat Antiokers yang bingung mungkin, ini apa nih? Ada daging-daging dimasak dan tradisi sebagainya. Ini buat klarifikasi aja, ini ya Batak ya adalah yang seperti itu, tapi bukan ilmu dan sebagainya. Ini kita anggap sebagai ya tradisi adat aja ya Ben ya. Jadi istilahnya ya tradisi. Ya semacam ya seremoni aja pokoknya, bikin seperti itu. Tapi tetap ya kita percaya Tuhan kok. Kita tidak percaya dewa-dewa. Didoain dulu kok juga. Kita tidak percaya dewa-dewa. Hanya simbolis aja ya, simbolis bahwa ini harapan dari orang tua supaya Ben bisa lulus di kampus yang ya. Terus terlebih lagi kan aku kayak anak pertama dan cowok satu-satunya, jadi kayak sangat-sangat diharapkan untuk mereka punya banyak harapan lah yang mereka kasih ke aku. Ya abang ngerti lah ya. Ngerti dong. Abang ngerti lah ya. Penderitaan kita sama-sama punya 2 adik perempuan lagi kita. Iya. Aduh, 2 adik perempuan ini. Satu-satunya anak Sasada Panggoaran. Anyway, Panggoaran. Ben, berarti ITERA Lampung, oke? Ini kan Lampung ya. Aku nggak tahu deh apakah ada keluarga sana. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait itu. Kan ketika ini kan temanmu yang ngusulkan kan bahwa ada nih ITERA Lampung teknik sipilnya bagus. Orang tuamu gimana ketika tahu idemu untuk maaf Pak, aku kayaknya pengen ke Lampung, ke ITERA Lampung ya. Orang mereka tidak dengar ITERA, mereka cuma dengar Lampung ya. Gimana sih mereka? Pertama tuh papa lebih bertanya ke jurusan dulu. Oke. Karena yang papa tahu dan ada dulu hasil kayak tes kepribadian aku, sama sekali tidak ada mengarah ke yang berbau IPA. Itu pertama, nggak ada yang berbau IPA sama sekali. Yang kedua itu papa langsung nanya ke jurusan, kamu yakin teknik sipil? Papa lihat fisika kamu pernah B di rapot gitu. Aku nggak bohong ya bang, itu fisikaku tuh bener-bener gak pernah ada yang B, sama kimiaku tuh selalu D, delta. Bener. Jadi kayak seorang Eben masuk ke teknik itu terlalu nekat gitu loh. Iya, wajar. Ya jadi kata papa, singkat cerita pokoknya papa bilang yaudah apapun yang kamu ambil ya terserah kamu, intinya kamu jangan ngeluh kalau kamu udah ambil itu ya gitu. Papa nggak mau maksa gitu. Kayak orangnya kayak ya udah kalau misalnya kamu mau sok gitu, papa cuman bantuin dan biayain dan bisa bantu doain doang udah gitu kata papa. Oke, terus habis itu pas tahu Lampung, mereka bilang kayak Lampung di mananya? Di mananya? Karena aku dan bapak sama mama itu benar-benar buta sama Lampung. Gak pernah terbesit di pikiranku tuh kayak Lampung, bisa kuliah di Lampung gitu loh. Bener-bener kayak aku tuh kemarin ke Lampung tuh bener-bener kayak modal mental doang bang. Bener-bener kayak nggak tahu apa di sini, berteman juga ya gitu-gitu aja lah. Pokoknya modal nekat lah sama modal intinya in the name of Jesus lah. Ayo kita jalan langsung lah gas ke Lampung gitu kemarin. Ya pokoknya mereka tuh kayak di Lampung tuh udah, apalagi kan ada banyak cerita yang mungkin nggak enak di Lampung dengan kasus begal-begalnya itu mungkin. Tapi ya ternyata enggak separah itu kok gitu. Oke.
Tapi gimana ya? Tapi emang benar-benar sebutnya itu Kak ada walaupun mungkin tidak tahu apa-apa tentang Lampung, gimana? Apakah ada keluarga di sana, sanak saudara di sana? Sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada ya. Jadi Kemarin itu aja dianterin, iya kemarin itu aja aku dianterin sama om papa mamanya Gogo loh waktu itu. Gogo Kenapa? Sinaga. Kenapa mereka? Iya. Karena mereka kan sekalian bareng ke Lampung juga kalau nggak salah waktu itu. Jadi kayak aku inget tuh tanggal berangkatnya tuh 5 September ya kalau nggak salah ya. 2020. Aku masih ingat banget tuh di kapal aku ninggalin Jakarta pertama kali seumur hidup aku ke daerah Antah Berantah yang benar-benar aku nggak tahu. Di situ jujur sedih. Teman-teman kayak aku ninggalin teman-teman yang masih kuliah online, kok aku udah offline, udah hybrid gitu. Kayak apaan sih, gak adil banget. Terus tinggalnya di Lampung yang panas lagi, yang notabene yang serem-serem gitulah pokoknya. Cuman pas nyampe di sana mungkin memang butuh adaptasi sih Bang. Pertama adaptasi dari lingkungan dulu sih. Kayak terus habis itu pertemanan ya ternyata nggak seburuk yang aku pikirin kok. Oh di sana juga aman-aman ya. Untuk secara bersosial aman lah ya di sana ya, tidak terlalu bersosial ya, aman-aman aja ya. Oke, nah dari Eben tadi kita dengar bahwa cerita masuk ke Lampung. Sebenarnya Lampung itu tidak, ya memang ada cerita-cerita semacam begal yang paling kedengeran. Cuman harusnya beberapa spot kalau emang ternyata emang aman-aman saja. Jadi kita oknum sebenarnya itu. Tapi kalau emang ternyata Eben ngerasa bahwa di sana aman-aman ya, berarti ya sebenarnya nggak semuanya bagian itu bahaya sebenarnya di situ. Tapi gini Bang, kalau masalah kayak gitu tuh kalau dilihat-lihat tuh ya lebih banyak di Jakarta daripada di Lampung. Percaya deh. Kayak gimana ya? Karena di Lampung itu cuman di gede-gedein gitu loh. Kayak aku nggak tahu itu antara omongan orang yang bikin Lampung jadi seperti itu atau gimana gitu. Gak tahu. Cuman menurut aku tuh Lampung nggak seburuk yang kalian pikirin lah. Bener. Itu nggak seburuk yang kalian pikirin. Ya. Pokoknya ada lah beberapa tempat kejadian seperti itu ya. Tapi balik lagi mungkin ya karena media membesar-besarkan bisa jadi ya jadi besar juga lah efeknya jadi kepada psikologis kita juga kalau dengan kata Lampung. Gitu. Nah Ben, kamu dari kuliah di ITERA Lampung, oke, dan harusnya sih kamu bilang juga di sana sudah cukup rasanya juga cukup aman dan bisa jadi nyaman juga karena aku dengar-dengar dari beberapa sumber katanya kamu ya itu ya pertemanannya mantap. Udah banyak mantapnya teman-temannya, udah banyak teman. Ya, ya seperti itulah Bang. Tapi kenapa bisa tiba-tiba dapat kabar itu semua dari ayahmu di Facebook kalau kamu ternyata tiba-tiba ke Jakarta? Apa yang bikin kamu berpikir untuk ke Jakarta lagi ya Ben? Yang kapan nih Bang? Yang ke Jakarta ada banyak nih aku nih, ada 2 kali pokoknya. Ya berarti berkuliah di Jabodetabek atau di yang tempat kamu sekarang. Pertama tuh Bang, aku balik lagi ke Jakarta karena supply makanan. Kan aku badanku kan butuh sangat banyak makanan ya. Di sana itu aku inget Bang kayak kan pas waktu itu bukan pas-pasan sih ya. Sebenarnya udah tergolong banyak dalam satu minggu. Cuman karena aku pertama kan aku di ITERA itu kan salah satu ketua angkatan waktu itu ya di satu UKM lah pokoknya waktu itu. UKM tuh kayak ekskul mungkin yang teman-teman kurang tahu. Jadi kayak aku ketua angkatan dan aku sering nongkrong kemana-mana buat ngurus angkatan, ngurus ketemu cutting, terus kayak berinteraksi banyak orang. Jadi kayak aku gak ada motor dan aku duitnya habis di aku udah masih kayak mobil kayak Gojek ya, gitulah bilangnya kayak transport lah gitu. Nah aku habis duit tuh di situ dan aku juga makan tipe orang yang makan tuh kayak nggak bisa makan ayam 1 harus 2 kayak harus banyak gitu loh yang masuk suplai makanan, kalau nggak aku lemas gitu loh. Waktu itu aja pas pulang aku inget kan ya waktu itu pas pulang nyampe rumah pertama kali waktu itu kan ada papa di rumah. Papa bilang kok kamu kurus banget kayak nggak diurus di sana gitu, padahal papa udah kasih gitu. Ya emang pergaulannya kayak gitu di sana, begadang, nongkrong kemana-mana. Kuliah akan berubah semuanya. Ini buat Antiochers perlu tahu, aku pertama kali masuk ke Antioquia ya, itu ketemu Eben itu lagi masih sekolah minggu. Eben itu gemuk dulu ya. Cuman Eben nggak tahu deh. Eben ngeliat aku pertama kali, ingat aku kurus banget juga itu dari agak awal-awal kuliah. Sekarang kita seperti bertukar badan.
Ben kurus banget saya gemuk. Tapi tunggu aja Ben, ada saatnya. Ada saatnya. Udah ngerasain lah. Itu lagi. Ya, udah ngerasain minta nasi juga ke cutting, udah kekurangan nasi. Aduh. Kayak kan nggak enak ya minta orang tua mulu. Waduh, iya benar. Kita bukannya ya tidak dibiayai, tidak diurus oleh orang tua, tapi balik lagi karena tidak enak, kita juga pergaulannya seperti apa, jadi mau nggak mau hemat. Terutama anak rata. Tapi berarti aku bisa nilai berarti kenapa Eben memutuskan tetap pengen ke Jakarta lagi, tetap pengen ke Jabodetabek lagi adalah salah satunya karena culture-nya juga dan juga mungkin habit ya ataupun apa yang bisa ditawarkan di Jabodetabek itu jauh daripada apa yang ditawarkan di Lampung pastinya karena Eben di domisili Jabodetabek, makanannya juga banyak, terus juga lebih hemat karena kalau di Jabodetabek kan berarti ada transportasi dan Eben udah tahu lah jalan-jalan tikusnya ataupun kalau misalnya mau ke tempat mana gitu, misalnya Eben punya teman siapa sih, misalnya kalau ke Bekasi ada AI, kalau misalnya mau ke mana lagi ke Tanjung Barat Pasming. Ke Pasming ada Rafa, jadi ada aksesnya semuanya, jadi udah tahu. Iya gitu. betul. Ya intinya sih ke habitnya Eben juga pastinya pengen juga kita baliklah lagi ke Jabodetabek dan akhirnya ini Eben, Bang, ada satu lagi yang aku mau ngasih tahu. Jadi kayak salah satu alasan aku pindah tuh pertama karena akreditasi Bang. Akreditasi universitas. Jadi kan tadi kan sempat aku bilang di awal tuh aku kayaknya aku nggak bilang deh. Cuman aku tahu itu dia di akreditasi di ITERA itu dia itu kan masih 8 tahun berdiri ya. Dan sebenarnya udah tergolong cepat dalam pembangunan, tapi mungkin dalam kayak akreditasi UNIF tuh dia masih agak lama dan itu memang benar ditargetin baru masuk ke top 10 ya setahu aku ya, top berapa gitu tahun 2030. Kalau aku nggak salah ya infonya. Jadi kayak untuk sekarang ini kayaknya aku nggak mau berani ngambil resiko buat masuk ITERA dan ntar lulus agak susah. Memang susah sih mau dimanapun kita sekolah universitasnya dimanapun agak susahnya. Cuman memperbesar chance lah gitu bilangnya. Karena akreditasi dari kampusnya akan menentukan pekerjaan apa yang kita dapatkan di kedepannya. Ya pastilah seperti itu. Itu manusiawi lah. Dan akhirnya Eben pun masuk ke Universitas Indonesia dan juga ambil jurusan sipil ya, dan jadi udah pamit-pamitan juga sama teman di sana ya. Udah ya, dadah gitu. Iya, udah pamit-pamitan. Jadi aku kan masih di rumah opung waktu itu pamit. Kan waktu itu kan masih di rumah opung akhir bulan Agustus. Jadi kayak itu aku bilang sama papa, "Pak, ini kan kos kan udah hangus tanggal 6 September. Terus aku masuk kuliah di UI juga udah tanggal 1 September. Jadi pokoknya 3 hari terakhir di bulan Agustus itu aku ada di Lampung, salam peluk hangat lah sama teman-teman di sana, ninggalin angkatan. Aku kan ketua angkatan harusnya gak boleh ninggalin angkatan kan ya. Cuman siapa sih yang mau angkatannya nyuruh ketua angkatan tuh buat nolak UI gitu loh. Mereka support aja gitu loh semua kemarin tuh kayak ya udah nggak apa-apa sok gitu. Udah, aku ninggalin kos, terus aku foto-foto dulu sama teman-teman, sama kosku sendiri aku peluk juga. Terus aku iya, terus aku foto-foto sama persekutuan di situ juga ada persekutuan agama gitu di situ. Terus ada komunitas keluarga mahasiswa NIAS juga di situ ada. Terus ya semuanya lah aku kasih salam selamat tinggal perpisahan lah bilangnya gitu. Dan akhirnya inilah ya di belakang lah itulah foto-foto dari teman-teman Eben ya yang ini SMA. SMA. Ini SMA. Bukan. Anyway Ben, kamu masuk UI di tahun ini ya, di tahun 2021, berarti sekarang jadi semester 1 angkatan awal ya, tahun pertama lah ya di UI. Eben masuknya jalur apa nih? PTN juga atau apa? SIMAK? Aku jalur SIMAK, tapi buat info kalau buat peraturan tahun ini ya sampai sekarang ini SIMAK itu membutuhkan nilai UTBK. UTBK tuh jadi kayak SBMPTN lah kalau bilangnya sekarang. Itu sama itu. Jadi seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu pokoknya. Jadi kayak kemarin itu chaos banget pokoknya pas SBM itu parah kacau. Gimana? Jadi ada Bang perbedaan Bang. Untuk SIMAK
kamu harus punya nilai UTBK ataupun PTN, SBMPTN. Berarti apa nih ceritanya? Berarti nilai PTN yang mana nih? PTN yang kemarin tahun lalu atau yang tahun? Enggak, kita tetap tahun ini. Nah, ada perbedaan Bang sama tahun ini yang dari tahun lalu itu. Tahun lalu itu cuman yang tadi aku bilang PU, PPU, PBM sama PK. Bilang itu keseluruhan itu namanya TPS. Oke. Nah, TPS itu satu TPS. TPS itu dia nggak ada belajarin tentang IPA atau IPS major kita pas di SMA. Nah, oke. Abis itu pas masuk, jadi yang ini tuh ada namanya TKA. Nah, inilah TKA ini yang sangat hancur di sini aku nih. Karena TKA ini ada kumpulan matematika, saintek, kimia, biologi sama fisika. Jadi ada 4. Nah, itu di situ brainstorming banget lah kayak buat belajarnya. Itu bedanya ya tahun lalu dan tahun ini ya. Iya, tahun ini. Ini apa infonya? Apakah ini akan berlaku untuk seterusnya atau hanya untuk sekarang ini mungkin nggak tahu, mungkin ke depan bakal berubah. Cuman kalau misalnya kemarin itu pokoknya nggak tahu itu kenapa tahun lalu itu cuman TPS, nggak tahu ya, gara-gara tiba-tiba ada COVID atau gimana aku nggak tahu. Terus tiba-tiba tahun ini ada TKA lagi. Nah, di situ aku agak hancur sih itu kemarin ya. Tapi bisa lolos juga Ben nih. Itu efek yang tahun lalu kali, masih ketinggalan kali efek daging yang tadi tahun lalu. Enggak gitu Bang. Kalau yang ini tuh aku balik Bang ke Jakarta bulan Maret di tengah-tengah kuliah waktu itu. Jadi dari ITERA. Jadi gini Bang, di bulan kan ujian UTBK sama SBM itu dia di bulan April. Bulan April tanggal 16, aku ingat tuh H-1 ulang tahun aku lah, 16 apa tanggal 14 gitu aku dapet jadwalnya. Jadi aku di situ pokoknya H-1 bulan aku udah di rumah karena aku harus belajar lagi sendiri di kamar, ngurung diri lagi. Terus aku pertama tuh izin dulu ke dosen waktu itu ya, kayak buat balik ke Jakarta, terus diizinin buat karena ada kesibukan juga kan kayak ini UTBK ini, terus diizinin belajar. Situ pas hari ujian lah aku di situ sempat nyasar jadi kan kita kan ada tempatnya gitu Bang di tempat ujiannya. Kan aku dapat di FKUI di Salemba. Nah, aku kan nggak tahu nih di mana-mana gedungnya. Aku masuk ke gedung yang FK bener-bener FK-nya, yang megah gitu loh, yang kayak apa tuh nggak tahu lah, itu megah banget sih menurut aku tuh. Masuk, aku udah di atas, udah duduk lagi. Terus absen kan, kok nama aku nggak disebut. Terus aku bilang, Kak, gitu, kok nama aku nggak disebut nih Kak? Kamu salah gedung deh, gitu katanya. Aduh, malu-maluin nih, aduh, apes. Pakai ketemu adik kelas lagi di situ Bang, ada lagi ketemu adik kelas di situ. Aduh, malunya double situ. Emang udah pindah lah ya. Aduh. Ya udah di situ pindah. Habis itu pindah ujian lah di situ. Di situ aku berdoa sebelum ujian, apapun yang aku kerjakan ini ya udahlah Tuhan, aku ngerjain yang terbaik lah pokoknya aku bilang. Tuhan tetap tolonglah gitu bilangnya. Aku inget Bang, yang aku bisa itu di kimia sama apa ya waktu itu, biologi apa kimia sama apa gitu. Malah yang malah yang aku tunggu aku inget. Ya, kimia sama biologinya aku bisa. Malah yang rendah di situ, paling rendah di situ. Paling rendah di situ, aku inget. Luar biasa nih ya Benny. Ya tapi pasti ya kalau kita udah mengidekan, kita sudah berjuang, udah belajar, udah mempersiapkan, ya semua kan kita kembalikan lagi kepada yang di atas, kepada Tuhan Yesus. Kalau emang berkenan ya lulus dan ternyata hasilnya lulus. Berarti Ben selesai itu berdoa kan, ucap syukur kan? Aku berdoa tuh di motor Bang, karena buru-buru kan. Kata papa bilang kan hujan langsung turun ke bawah aja dulu, karena aku naik motor kan waktu itu. Papa kan nungguin kan di depan, jadi kayak aku langsung turun, jas hujan, aku berdoa di situ kayak Tuhan, apapun hasilnya ya udah jangan gimana bilang ya, aku waktu itu doanya kalau nggak salah jangan terlalu mengecewakan atau jangan bikin aku down gitulah gitu. Karena aku belajar Bang, udah 7 bulan aku belajar sambil kuliah juga, itu kan susah bagi waktunya, jujur aku susah. Aku sampai izin buat latihan basket waktu itu, kayak sampai gak enak lah waktu itu bilangnya.
Tapi bahaya Udah, tau terus- Ben berdoa sambil naik motor. Itu lagi petir-petir juga bang hujan makanya kayak itu seram di situ Lagi tuh. bawa motor berdoa. Aku udah gini. Aku sama bapak waktu itu aku bilang pap pelan-pelan ya bawanya gitu. Mungkin papa nggak tahu kalau ditanya itu mungkin dia udah lupa, cuman aku bilang pelan-pelan. Ya udah doa di situ, udah pulang tidur. Oh, Udah bareng aku lupakan papa. semua. Bareng sama papa. Oh, kirain pak kamu yang bawa, kamu doa sambil doa gitu. Oh enggak dong. Ben, berarti selama pandemi kemarin, ya selama pandemi yang berlangsung sampai saat ini dan kelihatan bahwa simaknya kamu juga agak berbeda, berarti ngaruh ya, artinya jarum masuknya juga jadi ya seperti yang kamu bilang tadi, jadinya lebih susah. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman lain yang mungkin mau masuk universitas ya. Apalagi kalau misalnya pandeminya semoga bisa lebih cepat, lebih selesai ya, amin pandeminya cepat selesai. Tapi mungkin kalau misalnya tahun ini aja berat, mungkin tahun depan mungkin akan ngaruh dengan apa yang diambil di tahun lalu, mungkin bisa lebih susah juga. Nah, saya pokoknya intinya sih dipersiapkan lah, belajar kayak Eben tadi polanya untuk UI. Mungkin Eben bisa sekali bantu-bantu nih teman-teman remaja-remaji yang mau masuk UI, gimana nanti Eben bisa kasih. Kalau aku masuk kemarin itu aku beda loh bang, yang SBM sama SIMAK ini kan abang ingat gak ya? Apa beda sistem kita waktu itu ya? Apa tuh? Jadi kayak yang kemarin aku tes ini tuh SBM ini, yang di FKUI ini tuh itu SBM. Nah kalau SIMAK UI aku ini di rumah bang, online sistemnya, tapi dengan catatan on cam on mic. Jadi kita nggak akan benar-benar gimana bilangnya, kalaupun ada niat jahat gitu nggak akan bisa gitu loh. Iya. Nah, pasti ketahuan lah ya. Iya ketahuan. Nah terus itu tuh pokoknya jadi gini bang, ada apa ya bilangnya, setelah waktunya gitu loh, pas aku keluar nilai SBMPTN sama pas aku ujian di SIMAK. Jadi pas aku ingat pengumumannya SBMPTN itu aku masih di Lampung waktu itu, tanggal 10 Juni ya kalau nggak salah ya, 10 Juni, dan aku pulang itu tanggal 15 kalau nggak salah. 16 Juni gitu. Pulang-pulang ya langsung belajar lagi di rumah buat persiapan SIMAK itu. Berat. Berarti niat banget nih kayak Ben ini. Ya. Ini benar-benar bukan kayak grup pengen makan sekali, benar-benar niat banget nih Ben. Luar biasa nih. Selapar itu kayak ya. Sekurang itu ayam di Lampung kayaknya. Ben, tapi aku pengen nanya deh, berarti kan akhirnya kamu kan berhasil kuliah di UI lah ya, gampangnya Jakarta, saya kan di Depok ya, tapi gampangnya ya Jabodetabek, Jakarta, Depok gitu. Nah, kamu seberapa hektik berarti memindahkan proses dari Lampung ke Jakarta itu? Kamu gimana? Apakah sendiri atau dibantu siapa selama proses pemindahan dari Lampung ke Jakarta kemarin? Jujur kalau itu aku dibantuin sama satu cutting aku waktu itu, cutting dari komunitas keluarga, pokoknya keluarga mahasiswa Nias gitulah ada. Jadi kayak itu salah satu alasan juga papa ngelepas aku di Lampung, karena tahu ada orang Nias rame lagi di sana di Lampung itu. Jadi kayak abang ini aku minta tolong, bang ntar tolong ya, aku di Medan udah ngomong tuh, ntar tolongin ya aku rapi-rapiin kos waktu itu, pindahan-pindahan. Jadi kayak yang dia bantu tuh cuman packing barang bang, dan barang-barang kayak maksudnya packing baju sama sepatu yang ada di situ. Nah aku inget bang, total pakaian yang ada di situ ada 50 atau 60 kain gitu. Karena aku kesel gini sama mama kemarin tuh, mama tuh bawa baju udah kayak mau pindahan, padahal anak kos kan gak terlalu banyak kas gitu. Jadi kayak ya terlalu lah, atau mungkin mama tuh terlalu apa banget kemarin tuh ngasih baju banyak. Nah itu aku packing sama dia, sama bang itu, dan barang-barang kayak misalnya kompor, gas, atau aqua atau perabotan di situ aku jual sama orang-orang di situ bang. Kayak jual banting harga aja lah di situ, kayak misalnya ada yang nggak mungkin untuk dijual, mungkin digratisin, aku kasih aja ke orang-orang di situ, teman-teman situ. Ya udah di situ aku packing sampai di malam terakhir itulah jam 11 jam 12 aku kan travel ya pulangnya. Jadi di situ abang itu ya adalah pokoknya salam terima kasih lah buat abang itu. Pokoknya dia nganter aku juga sampai ke dekat ITERA. Di situ ya udah dia angkat-angkatin bajuku, gitar apa segala macam. Ya udah habis itu pelukan di situ, udah di situ aku terakhir kali yang ngeliat ITERA, udah gak ada lagi. Malam-malam lagi.
Luar biasa, Ben. Ben, ada nggak sih bisa kamu dari apa yang terjadi dari awal sampai akhir? Pastinya banyak lah lika-likunya proses perpindahan seperti tadi ya. Misalnya kamu 7 bulan persiapan, terus kamu ternyata mesti ke Jakarta untuk persiapan dan lain sebagainya. Ya, apa sih sisi positif yang bisa diambil gitu Ben dari Eben sendiri? Wah puji Tuhan lah ya akhirnya dari melalui apa yang dilalui aku bisa ya mungkin salah satunya ya masuk ke Universitas UI, salah satu universitas yang besar gitu Eben. Apa aja nih sisi positif yang bisa Eben ambil? Jadi kayak aku tuh sisi positifnya apa ya, aku lebih bisa menghargai waktu sama orang tua sih Bang. Salah satunya itu sama apa ya, kayak biasanya kan aku kan main sama adik mulu gitu, ribut sama adik udah kebiasaan. Jadi kayak di sini tuh gimana bilangnya, udah ada di rumah ya udah nggak merasa kesepian lagi lah gitu, nggak kayak di kos kemarin gitu. Ya paling kerasa sama keluarga ya, jadinya waktu sama keluarga juga jadi lebih banyak setelah pindah. Iya. Aku pindah tuh mama gemuk Bang jadinya sama bapak. Terlalu bahagia dia. Semua dirayakan karena deh. Si tante emang nih. karena kan yang ngepel nyapu kan aku di rumah jadinya, bukan mama lagi. Oh gitu tante, gitu. Jadi energinya dihemat ya. Yeah. Sudah dihemat. Iya betul. Ben, aku pengen tanya tadi kamu karena udah sebut juga tentang adik gitu. Ini mungkin jadi pertanyaan sebelum kita masuk ke Herman. Adik gimana ketika kamu akhirnya kembali ke Jakarta lagi, ke rumah lagi ya, ke Jabodetabek lagi, gimana adik-adik sehappy apa tuh ketika abangnya balik? Abang kalau kasarnya pasti gak percaya. Mereka tuh malah marah Bang aku pulang, karena kamarku kan tadinya kan ini kamarku ya. Nah ini dijajah sama mereka pas aku gak ada di Lampung. Kayak mereka hak milik kamar ini, terus mereka marah. Terus pas aku masuk kuliah ditanya sama mereka, lo kok abang nggak ke Lampung lagi gitu? Mereka kan nggak tahu kan. Jadi kamarnya aku pakai terus. Jadi mereka tidur sekarang balik lagi kamar papa mama gitu loh. Aku nyesel nanya ini, cerita harunya jadi selesai. Memang adik-adik kita. Kalau aku sama dia tuh kocak-kocakan gitu loh Bang, mainnya kayak gak ada yang romantis gitu. Ya tapi aku percaya pasti dalam lubuk hati mereka juga pasti kesepian ketika tanpa Eben harusnya. Dan semoga waktu Eben sudah berpindah ke Jabodetabek, semoga bisa waktunya dengan keluarga, saudara-saudara bisa lebih banyak lagi. Ben, sebelum kita tutup program kita pada malam hari ini, aku pengen ngasih Eben satu closing statement. Ini selalu kita kasih ke siapapun narasumbernya. Jadi apa sih yang Eben ingin sampaikan gini? Mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi siapapun yang mendengarkan, pengen masuk UI ternyata tahu ya nggak gampang ya. Jadi bukan kayak cabut nomor undian gitu terus dapat, atau ngambil dari Ciki masuk UI, enggak ya. Perlu proses belajar mati-matian untuk bisa dapat gitu. Dari Eben, apa yang pengen Eben sampaikan kepada teman-teman yang ingin masuk UI juga? Ini remaja-remaja pasti banyak yang pengen masuk UI nih. Dari Eben gimana nih? Apa yang pengen disampaikan? Buat Antiokers dan teman-teman dan penonton-penonton yang pengen masuk ke UI itu, pertama tuh tetap andalin Tuhan, itu yang pertama banget, karena itu kekuatan pertama aku juga. Yang kedua itu belajar, karena saingan di UI itu gak sedikit dan kursinya juga gak banyak, sangat-sangat sedikit. Terus yang ketiga itu mental. Nah aku bilang mental karena kita kan gak tahu hasilnya nanti gimana, jadi ya intinya pokoknya kuatin, gimana caranya kita harus bisa kuatin mental kita lah kalau mau masuk ke UI itu. Baik kita udah masuk baik kita sebelum masuk dan sesudah masuk di UI itu. Betul, luar biasa dari Eben. Terima kasih banyak Eben untuk tips and trik dan cerita menarik seputar perpindahannya. Aku yakin pasti ada inspirasi bahwa ini kita belum pernah ngebahas tentang bagaimana sih ketika kita sudah memutuskan satu pilihan, tapi ketika ada pilihan lain yang mungkin menurut kita bisa menjadi lebih baik, apa pengorbanan yang harus kita dapatkan. Dan Eben sudah ceritakan banyak banget pengorbanan yang harus dikeluarkan, tapi ya itulah risiko dalam untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi. Dan kita harapkan bisa banyak yang terinspirasi bahwa untuk berharap yang lebih baik lagi kita harus berkorban lebih banyak lagi.
Seperti itu. Eben, sebelum kita tutup program ini, kita akan tutup dalam doa. Nanti izinkan aku untuk menutup kita dalam doa, dan kita akan mendoakan Antiochus yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Yuk Antiochus dan Eben, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk program yang telah Kau berkati ini Bapa. Saya sudah berdiskusi bersama Eben, berdiskusi apapun yang dialami Tuhan Yesus, tentang pilihan dia Tuhan untuk mencapai pendidikan, tingkat pendidikan yang lebih baik Bapa, di Universitas Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan apapun yang kami lakukan, diskusikan, supaya program ini boleh menjadi inspirasi bagi siapa mendengarkan dan boleh menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk Eben Tuhan selaku narasumber pada hari ini, Kau berkati apapun dia rencanakan, pendidikan dia Tuhan, pelayanan dia Kau berkati. Kau berkati juga kedua orang tuanya dan kedua adiknya, kami serahkan semua dia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh Antiochus yang telah mendengarkan pada malam hari. Kami percaya mereka sudah melalui hari dengan sangat baik, dan kami berdoa supaya semua kami Tuhan bisa beristirahat dengan baik dan boleh bangun kembali besok dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Syukur, berdoa juga untuk seluruh tim yang telah terlibat pada malam hari ini. Kami berdoa Kau berkati pelayanan kami lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ben, makasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Sebenarnya aku dan Eben ini akan disibukkan untuk satu hal selama. Jangan spoiler. Jangan spoiler. Oke, sampai ketemu lagi Eben. Sukses buat UI-an-nya, general UI-nya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you Eben, bye-bye. Siap, bye. Ya, Antiochus, itu dia tadi obrolan kita bersama saudara Eben yang ngebagi tentang ceritanya bagaimana dia transisi dari Lampung ke Depok ataupun UI, dan dia sudah ngebagi juga bagaimana caranya ataupun proses dia untuk mencapai ataupun menggapai impian dia untuk masuk ke universitas yang dia inginkan. Kita harap itu bisa menginspirasi Antiochus yang mendengarkan, khususnya bagi teman-teman anak-anak muda yang pengen masuk ke kampus salah satunya Universitas Indonesia. Terima kasih banyak untuk Antiochus sudah mendengarkan. Kalau misalkan ada usul narasumber ataupun usul yang lain, boleh banget untuk di komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antiochus Tebet. Dan kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Di hari Kamis seperti biasa ada 2 streaming jam 6:30 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPDI Antiochus Tebet. Dan ibadah minggu kita, ibadah pertama pukul 8 pagi dengan streaming melalui YouTube channel GPDI Antiochus Tebet ataupun Zoom GPDI Antiochus Tebet. Dan ibadah kedua pukul 11 siang. Dan pastinya program kita X Antiochus Creative Talks akan kembali hadir hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antiochus Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu saya Queen signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and goodbye.